Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Nahlo Podcast Kaki Lima. Bintang tamunya Bintang 5 dengan Bang Odi Ronin, ya spesialis nih. Bang Odi Ronin, jurnalis senior. Bang, gua mau nanya-nanya nih sama lo. Masalah PDIP. Ya kan? PDIP ini sekarang kan sudah menjadi pemenang pemilu ya, dewan menang segala macam. Fokusnya sekarang kan di pilkada nih, ya kan? Nah, menurut lu PDIP ini sekarang sedang di posisi mana nih? Apakah ya dia berani beroposisi atau enggak nih gitu? Ya. Kalau saya lihat sih PDIP ini kayak sepertinya mau dihancurkan. Ya. Serem. Iya. Bisa jadi ini strategi pemenang Pilpres. Karena ada isu terbaru kan, Ibu tidak mau bergabung ke koalisi presiden. Jadi koalisi presiden itu Presidential Club itu ya. Mantan-mantan presiden. Rembungan di dalam dengan presiden yang baru ini. Kenapa? Ya kemungkinan PDIP sebagai partai lama dan terbesar ya nggak perlu gitu-gitu ya. Jadi sikap PDIP ini sebenarnya belum jelas juga. Tapi kalau saya lihat arahnya, dia harus bisa mengambil oposisi. Benar-benar oposisi. Murni ya, di luar pemerintahan. Untuk menjaga keseimbangan eksekutif itu. Yang mereka belum tunjukin saat ini ya kemungkinan karena pilkada ya. Jadi mereka masih ngatur strategi pilkada seperti apa. Karena sebagai partai besar otomatis juga mereka ingin menang kan. Ya, pemenangan pilkada. Nah, mungkin strategi itu lagi diatur. Apalagi sebentar lagi ada rakernas. Bagaimana calon-calon kepala daerah dari mereka itu harus bisa menang untuk bisa mengimbangi eksekutif yang pusat. Kalau eksekutif daerah mereka bisa menangin, ya seperti podcast kita sebelumnya, ya PDIP sama memang bagian daripada dinamika politik yang sangat diperhitungkan, ya kan? Dan itu harus bisa dibuktikan oleh PDIP kalau tidak mau hancur. Karena kita nggak tahu juga arah ini. Di PDIP sendiri kita bisa tahu siapa sih orang PDIP yang pro Jokowi. Ada maksudnya gitu. Ada, kita kan juga ya orang politik itu kan susah ditebak nggak, ya kan? Orang PDIP yang masih militan dan loyal sama Bu Mega, sama yang memang sama Puan, sama anak Bu Mega juga Mas Nanan, kita nggak tahu. Nah inilah yang mungkin tanda petik bisa jadi diobok-obok, ya kan? PDI ini. Nah, kesolidan PDIP saat ini masih solid, ya kan? Militansinya masih besar. Tetapi intervensi kalau ditembak terus kanan kiri atas bawah, lama-lama hancur juga. Ibu kan udah sepuh. Nah, jadi bagian daripada ini harus dipertahankan PDIP kesolidan dia. Kejar itu pilkada, menangin itu pilkada, ya kan? Cari bibit-bibit atau cari calon-calon kepala daerah yang benar-benar oke, ya. Rekomendasi, jangan lama-lama, biar segera campaign, rebut hati rakyat. Paling tidak, Prabowo CS gigit jari juga, Bu. Iya. Buset dah. PDIP masih kuat, ya kan? Susah juga kita nih. Nah, Gibran sama Jokowi mikir juga dia. Iya. Gitu. Selama ini kan memang ya, cuman nggak bisa ngerokok ya. Biasa. Ini kan tempatnya beda nih, seperti biasa. Jadi ini kan kemarin ada bahasa waktu di PAN ya, Prabowo presiden terpilih baru ya kan ngomong, iya Soekarno ini bukan milik saya gitu kan. Terus juga ada dibilang ya kalau yang tidak mau oposisi bukan milik pribadi ya gitu, maksudnya itu milik rakyat Indonesia. Betul memang kan gitu. Tapi ya kalau gue lihat kan memang
ideologi yang paling mendekati Soekarnoisme ya PDI. Terus yang kedua, menurut lo gimana nih bahasa Prabowo yang memang dia bilang saya mau kerja, jangan diganggu kalau yang tidak mau ikut. Nah ini bahasa-bahasa kayak ancaman ini kan gimana nih Bang? Jadi kan militer, militer kan nggak mau lah istilah katanya target dia, kerjaan dia, ya kan? Ada yang apa namanya nyolek-nyolek. Nah, nyolek-nyolek. Itu biasalah. Ya. Tapi kan kita bicara politik. Ya. Apapun tindakan seorang pemimpin itu tidak jauh dipengaruhi oleh keputusan politik. Ya. Ya. Prabowo nggak bisa begitu. Nah, gimana juga Gerindra juga bukan partai terbesar saat ini. Oh iya benar. Iya. Benar. Nah sekarang andaikanlah misalnya PDIP besok oposisi didukung oleh PKB misalnya. Yang kita lihat mungkin PKB masih mikir-mikir nih apakah gua koalisi atau gabung ke Prabowo atau kita oposisi sama PDIP. Kan dia udah mau masuk katanya. Iya, tapi kan mau masuk belum tuh. Iya. Karena garis gitu ya. gimana juga PKB terbentuk nggak jauh dari apa namanya sumbangsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oh, oke. Jadi ada sedikit lah Gus Dur Gus Dur sama Bu Mega itu bukannya kayak lem sama perangko. Iya, benar. Begitu banyaklah cerita tentang Bu Mega menceritakan Gus Dur ketika Bu Mega susah dibantu Gus Dur sebaliknya. Ya. Semua ini pertemanan semua, nggak bisa Prabowo seperti itu. Oke. Meskipun ya kan hampir semua jenderal dia rangkul, hampir semua apa namanya akabri yang baik di atas dia atau di bawah dia rangkul sekarang. Itu kan pensiunan. Ya. Sama juga kayak kita, mereka sipil, nggak ada urusan lagi. Cuman secara politik. Ya kan? Siapa yang bisa sekarang kan targetnya pilkada, yang menangkan pilkada ya itulah yang terbaik saat ini untuk mengimbangi mereka. Ini last minute atau istilahnya perjuangan terakhir PDIP untuk 5 tahun ke depan. Pilpres kalah, ya kan? Pilkada. Oke, pemilu dia menang, alhamdulillah. Betul. Tapi untuk menguatkan positioning PDIP, dia harus menangin pilkada minimal 60%. Tapi kalau kita bertarget yang sebaik-baiknya, ya paling nggak 90% kita menang di Indonesia pilkada ini. Cari itu bibit-bibit bagus di PDIP. Itu yang tadi gue tanyakan kan, maksudnya pilkada ini kan harus memenangkan, merebut hati rakyat ya. Tidak semua kader PDIP memang bagus gitu kan. Berani nggak ini PDI ngambil dari luar, maksudnya bukan kader murni apa segala macam gitu? Kemarin ini kan ada pendaftaran ya, hampir di semua daerah DPC buka pendaftaran calon-calon yang mau gabung ke PDIP. Tidak hanya dari PDIP sendiri, bahkan dari partai lain, ya, atau independen yang istilahnya dia tadi tidak kader partai, tapi dia mau gabung dia harus punya partai, ya dia daftar ke PDIP. Yang kita harus ketahui adalah diri kita sendiri ketika kita mau nyalon. Sebenarnya untuk mendeteksi kita bagus itu dari kita sendiri dulu. Betul, kuncinya baru nanti diseleksi sama PDIP kan. Ya kalau memang kita merasa mampu dan kita merasa memihak ke rakyat untuk membangun daerah, silakan daftar. Toh nanti kan akan diseleksi sama banteng oncom putih. Yang terbaik lah yang diambil. Terlepas itu memang dia ketua DPC, kader PDIP misalnya kan, PDIP di daerah atau incumbent, terlepas itu. Nah, kader-kader ini juga tahu diri, gitu. Jangan juga memaksakan semua itu berdasarkan uang. PDIP juga harus tahu diri. Jangan semua itu diterima, hati-hati tanda petik lagi, karena uang. Benar. Tahu sendirilah sekarang. Ya kan? Siapa yang sih nggak punya uang? Mana bisa maju? Ya kan? Kalau lo punya uang ya bisa. Kalau nggak punya uang ya. Jadi office boy itu susah kali sekarang. Gitu, terus bahasa-bahasa dan ini tambahan juga. Ini perjuangan terakhir. Ya kan, Pilpres selesai. Kemudian pemilu untuk Dewan udah selesai. Ini perjuangan reputasi PDIP untuk mempertaruhkan namanya di rakyat. Rekrut relawan-relawan yang memang terafiliasi sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seleksi, ajak mereka tempur.
Oh. Relawan tuh kan nggak terlalu juga ngejelimet dari sisi operasional, dari sisi dana. Banyak kok yang masih simpatisan PDIP itu, banyak banget, ribuan, ratusan ribu, jutaan kali. Betul. Kalau kemarin mereka diobok-obok itu kan karena uang. Betul. Sehingga katanya Jawa Tengah mendukung Prabowo. Ya. Bali itu karena uang. Apa Jokowi tiap tempur bisa ngeluarin uang 500 triliun lagi? Besok pilkada dia ngeluarin lagi 500 triliun, uang dari mana dia? Ya. Ya kan? Nah, bahasa-bahasa yang tadi gue bilang, bahasa-bahasa pemenangan ini kan bukan ya dari rakyat berarti kan, gitu kan. Tadi ya memang relawan yang memang benar-benar diseleksi. Nah, kalau kemarin yang gue lihat ini kan antara PDIP, relawan agak kurang sinkron kan kemarin. Ya kan, waktu kemarin ya, waktu Pilpres itu agak kurang sinkron gitu kan, walaupun memang sudah difasilitasi itu ya. Apakah ini bisa menjadi kekuatan baru kalau misalnya di fasilitasin lah gitu oleh PDIP? Jadi kan sebenarnya kemarin itu kan mungkin ketidaksiapan. Mereka mungkin merasa waktu itu kan Jokowi belum keluar dari PDIP. Oke. Terus yang kedua, mereka membentuk TPN kan. TPN. Nah, mereka tidak terpikirkan bahwa Jokowi pun besar waktu itu kan karena relawan. Seharusnya di-manage dengan baik waktu itu relawan. Betul. Atau saya juga nggak ngerti, mungkin ada oknum-oknum tertentu mencari kesempatan, mencari kaya, mencari duit di sini, sehingga itu tidak mengalir ke bawah. Karena banyak informasi saya di lapangan, relawan-relawan itu benar-benar murni, tapi tidak menerima bantuan yang bagus dari PDIP. Ini juga bisa kita lihat. Ya, kemungkinan memang karena anggaran itu dilarikan Jokowi ke 02. Oke. Ya kan? Kita juga kan nggak nyangka ini semua, sehingga kira di internal PDIP, di internal TPN, di internal relawan juga acak-adut, berantakan. Betul. Nah, kemenangan 16% itu udah sangat lumayan. Katanya Ganjar dapat aliran dana untuk campaign kemarin 500 miliar. Itu mungkin Prabowo bisa 100 kali lipat dari 500 miliar. Ya gimana nggak menang dia? Iya. Kita nggak tahu, ya kan? Seberapa besar. Tapi yang udah faktanya terjadi adalah lihat aja itu. Bansos sudah jelas 500 triliun, belum yang lain-lainnya. Kalau kita hitung semuanya 100 triliun, berarti udah 600 triliun. Uang dari mana itu mereka? Nah, PDIP 500 miliar, ya jelas jauh dong. 600 triliun sama 500 miliar. 16% aja udah bagus itu angka. Ya kan? Nah, cuman yang 40% ini, Amin, dari mana? Itu hebat juga. Nggak bisa terungkap itu berapa rupiah yang mereka habiskan. Iya, kalau gue lihat kan memang yang Amin dulu kan dari pendukungnya, relawannya ini kan terafiliasi ke PKS ya, memang solid nih ya. Nah, dia punya akar rumput solid. PDI juga sama, karena yang gue tahu kan partai yang punya ideologi benar-benar murni itu hanya PKS dan PDIP. Nah, gimana nih caranya kader-kader di bawah ini ya bisa membangkitkan relawan atau rakyat gitu kan untuk ideologi, karena ideologi Bung Karno kan memang besar nih. Sekarang saya tanya kembali, PKS gabung nggak koalisinya Prabowo sekarang? Nggak. Andaikan PKS gabung ke PDIP sekarang, oposisi misalnya kan? Ya oposisi, atau tambah lagi P3, P3 oke lah, nggak sebesar sekarang yang dulu ya. PKB lah tambah. Ngimbangi Prabowo udah lumayan. Iya, betul. Mereka sekarang euforia, lihat di medsos mereka. Wah, joget-joget terus, nyanyi-nyanyi terus. Rakyat ini lagi susah. Ya kan, maka sekarang kita yang milih-milih 02 kemarin lihat, udah gigit jari semua, harga-harga naik. Rokok gue ini sekarang udah naik 2.000 lagi, enggak. Makanya kita nggak ngerokok sekarang ya kan. Lu juga. Nah, belum lagi minyak goreng, gula. Emak-emak tuh pada ngejerit, ya kan? Bahkan ada lagi yang nyari laki berduit, taunya lakinya nggak berduit juga yang dicari. Laki yang lama dia tinggal, kasihan banget. Nah itu kan kasihan. Dia udah ninggalin laki lama, ya kan? Dia mengharapkan laki baru yang berduit, rupanya cuma sebulan 2 bulan doang. Nah jadi makanya, ya kan? Itu adalah tipu muslihat. Kita yang kayak kita pengalaman kayak begituan. Jangan lagi PDIP kena lagi kayak gitu-gituan. Ya kan?
Kalau memang bisa rangkul PKS di luar relawan ya, rangkul. Apa sih basis mereka? Agama. Ya udah nggak apa-apa selama itu dalam lingkup Pancasila, dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Why not? PKS kan bagian partai dari di Indonesia yang resmi diizinkan pemerintah. Cuman tujuan mereka berbeda sedikit ya, sekarang samain aja dulu. Ya. Yang penting kejar pilkada. Oposisi atau pilkada deh. Ya. PDIP, PKS, rebut itu pilkada se-Indonesia, gabung, menangin, nggak ada masalah. Nanti bagi-baginya aja kita diatur, yang penting menang dulu. Kan gitu. Supaya pemerintah untuk ngimbangi euforia yang 02 ini. Kita juga nggak cemburu sama euforia ini. Ya. Karena pemerintahan ini kan juga belum berjalan. Betul. Apakah bagus ke depan, apakah tidak, kita juga nggak tahu. Tapi lihat dari semua gabungan mereka ini yang terlalu gemuk, besar. Memang keinginan Prabowo bagus, ya kan, supaya dalam perjalanan ke pemerintahan dia ini tidak ada yang ganggu-ganggu. Makanya dia bagi-bagi nih semua se-Indonesia. Karena kepentingan pribadinya mungkin dia udah nggak terlalu besar lagi. Kan mulai pusing juga tuh Bang. Ya iya, kan kembali lagi saya bilang waktu itu, memanage sekian banyak partai memanage sekian banyak keinginan orang, jatah, proyek segala macam. Emang gampang. Iya. Sekarang yang antri di rumah dia itu mungkin ratusan, besok ribuan. Lah, gue mana bagian gue, kata dia. Udah jam berapa ini? Sampai jam 2 dia nggak tidur-tidur. Bangun lagi jam 6. Dia udah tua. Iya. Akhirnya apa? Isdep dia nggak? Makanya kalau udah terlalu gemuk juga nggak bagus. Iya. Orang yang bagus itu ya, orangnya kan nggak terlalu gemuk. Sedang-sedang aja. Begitu juga pemerintahan. Efektif ya sedang-sedang aja kekuatannya, nggak usah juga terlalu besar. Nanti terlalu besar, nggak jelas juga arahnya kemana. Rakyat yang bingung kan, rakyat gitu, juga. Makanya menjelang Kongres PDIP, tentukan arah. Cuman 2 aja, 1. Oposisi benar-benar dibentuk, murni dibentuk, dan kita itu akan mengkontrol pemerintahan. Ya. Yang kedua, bagaimana strategi pilkada ini bisa menang? Relawan itu aja di Kongres ditekan. Sampai semua kader-kader dibilangin, ya mungkin ini agak tertutup. Itu strategi politiknya jangan juga diumbar. Ya, betul. Ya nanti lawan jadi tahu dong. Kan? Strategi pemenang pilkada gimana? Apa yang harus kita libatkan? Relawan mana yang harus kita libatkan? Kita filter, kita seleksi relawannya. Masyarakat bukan hanya relawan. Gimana kita dekatin, ya kan? Nah itu adalah PR calon-calon pemimpin daerah mempresentasikan ke DPP untuk meyakinkan DPP mengeluarkan rekomendasi bahwa dia ini calon yang terbaik. Gitu. Mungkin disaring sama mereka dari DPC, DPD sampai ke pusat kan. Ya. Bang, satu lagi. Jakarta nih. Jakarta ini kan ya sebelum ada IKN ya, sekarang DKJ. Tapi tetap menjadi sorotan bahwa barometer Indonesia ini adalah DKJ ini sekarang. Nah, menurut lu untuk PDIP ya kan, ini kira-kira pemimpin Jakarta yang akan dimajukan ini harus seperti apa? Ya kan? Pemimpin Jakarta yang memang ya harus dimajukan, apakah yang gimana, gimana gitu. Ya ini terkait pilkada juga ya. Karena Jakarta masih sentralnya Indonesia. Sedikit banyak mau dipindahin lah ke mana, Kalimantan, ke IKN. Tetapi kan pemerintah Jokowi juga udah mengasih sinyal bahwa Jakarta ini dijadikan pusat bisnis. Iya, betul. Pusat bisnis di Indonesia, bahkan ditambah lagi Cianjur kan. Jadi namanya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Nah, kesiapan Jakarta dan tertata yang sedemikian ini memang harus terus ditingkatkan. Estafet pemimpinnya juga harus melanjutkan yang terbaik. Kalau memang ada yang baik, ya teruskan kebijakan. Kalau memang ada yang kurang baik, ya benerkan. Nah, pemimpin yang saya rasa anggap mumpuni adalah pemimpin yang memang udah kenal Jakarta. Ya nggak mungkin lah dari Bandung ngapain dia ngurus Jakarta, nggak mungkin dari Sumatera dia ngurus Jakarta. Ya orang-orang yang terbaik yang kemarin, entah itu dari DPRD, entah itu dari eksekutifnya Pemprov ya,
entah itu orang partai yang memang orang Jakarta yang mengerti, jadikan Jakarta terus yang terbaik. Kita lawan itu ke IKN bahwa Jakarta is the best dibanding IKN gitu. IKN memang beda visi. Ya. Kalau kita mau jadikan karena bisnis, dia otoritas kan, dia tidak ada pemilu di betul, sana. dia mau jadikan Jakarta pusat bisnis, ya bentuk kayak Singapura, ya kan? Bentuk kayak Kuala Lumpur. Bahwa Jakarta ini adalah salah satu sentra dagang, pusat bisnis dunia yang mumpuni. Sehingga akhirnya uang masuk ke Jakarta otomatis masuk ke Indonesia. Ya. Nah, IKN ngatur pemerintahannya, oke, kita udah serahkan lah, oke, itu udah program kan, udah ini. Tapi kalau Jakarta semakin meningkat value-nya, semakin meningkat income dari bisnisnya, ya orang-orang juga akan terpesona dengan Jakarta. Yeah. Nah, ini juga akan men-trigger daerah-daerah lain menjadi bagus. Kayak misalnya Surabaya, Medan, terus berkembang. Sehingga kita harus mempunyai pemimpin Jakarta yang benar-benar mengerti Jakarta. Mengerti Jakarta. Untuk pilkada besok. Ya, jangan sembarang pilih deh. Kalau lu cuma memilih atau orang-orang Jakarta memilih yang asal-asalan, kasihan Jakartanya. Carilah pemimpin yang benar-benar mengerti akan Jakarta. Kalau bisa mereka yang udah ngikuti perkembangan Jakarta, kebijakan Jakarta, baik undang-undang, aturan, apa segala macam, yang 5 atau 10 tahun lalu mereka udah geluti. Tinggal estafet aja. Jalur ini untuk ini, jalur busway, jalur kendaraan umum, angkutan barang, angkutan pribadi, terus taman, apa segala macam, terus ditingkatkan semakin baik. Kita lihat sekarang situasi ke daerah Tebet ini kan, udah semakin baik. Nah, kita nggak usah bicara person, nggak usah bicara partai, ya kan? Tapi orang yang mumpuni, yang udah pengalaman 5-10 tahun kemarin, itulah yang harus kita pilih. Oke, berarti Jakarta ini harus ada touching khusus ya, maksudnya memang orang yang harus mengerti Jakarta segala macam. Karena memang Jakarta ini masih menjadi pusat perhatian dan gitu. Akan menjadi pusat bisnis kan? Iya, betul. Nah, untuk skalanya juga internasional. Betul. Pusat bisnis nasional, tapi pusat bisnis skala internasional. Betul. Jadi kayak Jepang, kayak Seoul, kayak Los Angeles. Karena memang gini Bang, pilkada ini perebutannya ini ya yang paling utama adalah di Jakarta kan, Siapa yang bisa inikan Jakarta ya otomatis kan banyak ya, kayak gubernur-gubernur dulu. Di Jakarta 1 naik jadi ini gitu kan, seperti itu. Bisa jadi presiden. Ya gitu kan, makanya Jakarta ini kan memang harus khusus ya gitu. Betul. Nah, dengan calon pemimpin yang mengerti Jakarta, dia akan bisa mentargetkan. Kalau Jakarta dijadikan pusat bisnis internasional, dia bisa lihat 5 tahun kemarin pendapatan bisnis dari pajak, dari perdagangan, ya kan, dari jasa segala macam. Dia harus bisa meningkatkan sehingga menjadi income Jakarta itu menjadi sumbangsi atau pendapatan nasional juga. Saya yakin dan terbesar saat ini pendapatan daerah itu kan dari Jakarta. Nah, ini semakin besar. Misalnya gini, pendapatan BUMN, Menteri BUMN sekian ribu atau sekian ratus triliun. Jakarta nggak jauh beda sama Kementerian BUMN pendapatannya. Sama kan? Gubernur DKI sama menteri pendapatannya sama. Ya ini udah menteri juga sebenarnya. Nah, tinggal dia naik mengupgrade lagi dirinya. Kalau dia mau jadi level pemimpin yang lebih tinggi lagi, dia bisa maju ke Pilpres. Gitu. Cuman siapa orangnya kita nggak tahu. Tunggu tanggal mainnya. Terus PDI tidak akan salah pilih untuk Jakarta. Nggak salah pilih karena dia punya kader bagus. Dia kader itu kader lama. Istilah katanya bukan orang PDI kemarin sore. Kader lama dan memang kinerjanya bagus. Partai mengakui, rakyat mengakui selama dia memimpin juga tidak ada masalah. Ya kan? Tinggal bagaimana meyakini rakyat aja bahwa mereka pilih calon pemimpin yang terbaik untuk memimpin Jakarta ke depan lewat pilkada di November besok. PDI tidak akan salah pilih. Tidak akan salah pilih. Menang di Jakarta, menang juga se-Indonesia. Hampir bisa dikatakan begitu, tapi saya nggak bilang begitu. Menang kan benar-benar se-Indonesia. Baik Kalimantan, Sulawesi, Irian, ya kan? Dengan kader-kader yang bagus, ya kan? Dengan kader-kader yang bagus.
02 sama aja lah, ya kan? Nah, kita menangin daerah, sama aja kita mendudukin se-Indonesia juga. Oke, Bang Odi, tadi menarik ya, makasih banget bahwa PDIP harus perangkul relawan, ya kan? Terus dan dia harus yakin bahwa dia bisa memenangkan pilkada se-Indonesia. Yang kedua juga dia harus menentukan dirinya, dia oposisi atau koalisi. Tapi melihat waktu yang sekarang ini terjadi, PDIP sepertinya dia harus jadi oposisi. Ya, betul. Karena percaya diri. Ya, siap. Oke. Percaya partai maksudnya. Siap. Makasih Bang Odi Ronin sudah datang di podcast Nahlo. Terima kasih pemirsa. Ini podcast dengan Bang Odi nih daging nih. Jadi ya kan PDIP harus oposisi. Terus juga kader yang terbaik dari PDI harus menang, ya gitu kan, di pilkada Indonesia gitu kan, khusus terus DKI, Jakarta gitu kan, ya. Oke, Bang Odi, terima kasih. Ya, makasih. Salam.